在天香坊，走吧。 Pada video sebelumnya, Tian berhasil mengetahui keberadaan tanduk naga yang berada di galeri Tian Qiang. Namun usaha mereka terganggu oleh banyaknya para penjaga. Bahkan mereka malah bertemu Qiang beserta dengan Shao yang sudah terluka parah. Dan karena situasi yang tidak kondusif, mereka memilih untuk menunda niatnya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tepat di kediaman Qiang, Suo akhirnya berhasil pulih oleh bantuan dari Tian. Namun ia terlihat sangat membenci siluman termasuk Tian yang ada di tempat itu. Bahkan diketahui Suo adalah pemilik tempat konsultasi yang sempat membuat Tian Hui kecewa. Mereka lalu berbincang-bincang mengenai galeri Tian Qiang karena hanya orang-orang terpilihlah yang bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Dan sebagai balas budi karena telah menolongnya, Suo memberikan 2 tiket emas agar Tian dan Yan Hui bisa masuk. Setelah melewati banyak hal bersama, Tian menyebut Yan Hui makhluk istimewa yang pernah ia temui. Yang hal itu membuat rasa cinta Yan Hui seketika menggebu-gebu. Bahkan saking saltingnya, hidungnya sampai mimisan dan memilih untuk kabur. Beralih kepada Baki, dirinya terlihat sangat senang karena Tian dan Yan Hui adalah pasangan yang ia cari. Namun dirinya seketika kecewa setelah mendengar penjelasan dari Wang, yaitu mengenai rasa cinta Yan Hui yang diakibatkan oleh ramuan. Dan Wang datang ke tempat itu dengan membawa obat penawar agar Yan Hui bisa normal kembali. Dan benar saja, Yan Hui bisa normal kembali setelah meminum obat tersebut. Bahkan ia mampu menatap Tian tanpa mengalami salting sedikit pun. Dan meski sempat marah atas perbuatannya, Yan Hui tetap memaafkan Wang yang telah membuatnya sembuh kembali. Mengetahui bahwa cinta Yan Hui dan Tian palsu, hal itu membuat Baki kecewa dan berniat membunuh mereka. Yang hal itu membuat Tian panik karena dengan kekuatannya saat ini dirinya tidak bisa mengalahkan Baki. Namun berbeda dengan Yan Hui di mana ia malah benar-benar merasakan cinta padahal sudah sembuh dari efek ramuan. Layaknya Shikamaru di anime Naruto, Baki bisa membuat musuh tak berdaya hanya dengan memasuki bayangan mereka. Dan Tian menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa menyelamatkan Yan Hui. Hingga melihat Tian dan Yan Hui saling melindungi, Baki memberikan mereka kesempatan kedua untuk bisa menjalin sebuah hubungan. Melihat gerak-gerik Baki, mereka akhirnya dapat menyimpulkan bahwa Baki sedang menguji hubungan mereka. Namun Tian mengesampingkan perihal Baki dan fokus untuk mendapatkan tanduk naga. Dimana dengan tiket yang diberikan oleh Suo, mereka langsung disambut baik dan diantar masuk ke dalam galeri. Ternyata penjualan dupa hanyalah kedok di mana galeri memiliki ruangan rahasia berupa tempat pertandingan di mana Peng mendapatkan cuan banyak dari hasil menjual tiket beserta taruhan dan ia juga banyak merekrut roh pelindung yang ia jadikan sebagai sosok petarung. Baki yang mengetahui Tian akan ke galeri membalik sebuah tanda jalan untuk penonton dan petarung dan Tian yang tidak mengetahui hal tersebut akhirnya pergi ke ruangan petarung di mana ia langsung dipisahkan dari Yan Hui oleh para prajurit yang menjaga. Yan Hui juga disuruh menaruh tanda roh pelindung Tian pada sebuah gantungan bulat, beserta menandatangani sebuah kontrak yang sempat membuatnya bingung, hingga ia akhirnya sadar bahwa dirinya telah menjadi sosok peserta dari pertarungan yang akan segera dilaksanakan. Tian yang mendapat giliran pertama jelas menjadi sangat bingung ketika berada di arena. Begitu juga dengan Suo yang sangat terkejut akan hal itu, di mana ekspresinya membuat Peng curiga mengenai keponakannya tersebut yang telah menyembunyikan sesuatu. Wasit kemudian menjelaskan mengenai peraturan arena yang sangat unik, yaitu petarung hanya bisa bergerak sesuai instruksi majikan mereka dengan menggunakan alat penghubung yang disediakan oleh panitia. Bahkan majikan akan merasakan rasa sakit yang sama ketika roh pelindung mereka terkena serangan. Di pertandingan pertama itu, Tian melawan sosok Monster Goro yang sangat mengerikan dengan dikendalikan oleh pria botak yang merupakan juara bertahan. Hingga ketika pertarungan dimulai, Tian langsung dihajar habis-habisan dengan Yan Hui yang turut merasakan sakit. Tian juga tidak bisa menggunakan kekuatan sihir yang membuatnya sangat terpojok. Bahkan si botak melakukan kecurangan dengan dibantu oleh 2 temannya, yang alhasil Yan Hui harus memikirkan cara yang lebih efektif agar Tian bisa menang. Yan Hui lalu memberikan perintah setelah si botak menyuruh Goro untuk menyerang. Yang hal itu ternyata sangat efektif untuk bisa menghindari semua serangan. Bahkan Goro ditendang jatuh yang membuat arena tidak stabil. Namun ternyata Goro masih hidup tetapi kakinya mengalami sebuah luka akibat terjatuh tadi. Yang hal itu dimanfaatkan oleh Tian sebagai titik kelemahannya. Dan setelah melancarkan satu serangan terakhir membuat kaki Goro benar-benar patah yang menjadikan Tian sebagai pemenang. Mereka juga dibuat terkejut karena monster yang kalah akan dihukum mati saat itu juga. Sementara Baki yang merupakan dalang dari semua itu malah tersenyum bahagia karena Tian berhasil melewati ujian.
Meski sudah dibantu tanduk naga, Peng masih gagal membuat dupa istimewa yang diinginkan oleh Su Ying. Yang hal itu jelas membuat Su Ying geram dan menyuruh Peng untuk pergi, di mana ia akan membuat dupanya sendiri tanpa butuh bantuan dari orang lain. Suo lalu memberitahu Qiang mengenai Yan Hui yang malah menjadi petarung. Namun ia menyuruh Qiang untuk tidak khawatir karena ia akan mencoba menyelamatkannya. Bahkan Suo akan mewariskan tempat konsultasi kepada Qiang bila dirinya mengalami hal buruk. Dengan membawa sebuah obat, Yan Hui memberikannya kepada Tian yang terkurung di dalam penjara. Dan Tian merasa aneh karena ia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Yang ternyata hal itu diakibatkan oleh tanda roh pelindung Tian yang tergantung di sebuah benda bulat, di mana itu merupakan benda penyegel yang akan mengurung kekuatan sihir. Untuk membuat Tian pulih kembali, Yan Hui akan mengambil tanda roh pelindung Tian yang sempat dirinya gantung. Namun ia harus hati-hati karena banyak mendeteksi keamanan. Tetapi karena ia terlalu pendek, Yan Hui tidak bisa menggapai tanda roh pelindung yang berjarak lumayan jauh. Dalam kesusahan itulah Baki datang menghampiri Yan Hui dan bersedia membantunya. Baki juga akhirnya percaya mengenai hubungan Tian dan Yan Hui yang sangat istimewa, di mana ia sudah lama mencari pasangan manusia dan siluman untuk membantunya melakukan sebuah hal. Mengetahui Baki membutuhkan bantuan mereka, Yan Hui bersedia membantunya, namun Baki harus membantu mereka terlebih dahulu, yaitu untuk mengambil tanduk naga yang berada di sebuah ruangan. Hingga Baki mengalihkan para penjaga, sementara Yan Hui dan Tian bergegas masuk menuju lokasi tanduk naga. Beralih kepada Suo, di mana ia mendatangi pamannya dan memohon untuk membebaskan Tian. Namun Peng malah mempersulit Suo, bahkan mengungkapkan kecurigaannya mengenai Suo yang sedang menyembunyikan sesuatu. Di sini juga diketahui bahwa Suo sangat membenci siluman karena sebuah hal, yaitu kematian orang tuanya yang diakibatkan oleh siluman. Namun Suo mengungkapkan hal mengejutkan mengenai kematian orang tuanya yang diakibatkan oleh Peng, di mana Peng menyuruh siluman untuk membunuh orang tuanya agar ia bisa menguasai seluruh kekayaan. Beralih kepada Tian, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang menyimpan tanduk naga, namun terhalang pintu surgawi yang tergolong sangat tebal. Bahkan terdapat sebuah jebakan es yang membuat kaki Tian membeku. Dalam situasi itulah Tian mengajarkan Yan Hui sebuah jurus untuk mengaktifkan sisik pelindung jantung. Namun karena mata batin Yan Hui belum terbuka, membuat kekuatan yang dihasilkan amat sangatlah lemah. Dengan bantuan dari Tian, Yan Hui bisa membuka mata batinnya untuk pertama kali. Hingga ketika ia menggunakan kekuatan sisik pelindung jantung, dirinya mampu mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya membuat ruang bawah tanah galeri Tian Qiang seketika langsung hancur. Melihat banyak siluman terpental keluar, Qiang segera menolong mereka dan membawanya ke tempat yang aman. Terlihat juga keadaan seisi kota menjadi sangat kacau. Sementara Yan Hui terlihat sudah kelelahan karena serangannya yang menguras banyak tenaga. Hingga setelah pintu hancur, mereka dikagetkan dengan keberadaan Su Ying yang sedang membuat dupa. Namun meski dalam mode bertapa, Su Ying tetaplah sosok ahli ilmu Tao yang sangat mengerikan, di mana dengan menggunakan bayangannya ia hampir saja menyerang Tian namun berhasil diselamatkan oleh Baki. Baki yang sempat terkena serangan merasakan efek kekuatan dari Su Ying yang membuatnya melemah. Tetapi beruntung Qiang dengan sigap menemukan mereka dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah menyempurnakan dupanya, Su Ying sangat marah kepada anggota sekte Guan Han yang tidak becus dalam bertugas, karena bisa-bisanya Tian masuk ke dalam tanpa diketahui oleh para penjaga. Namun dengan kekuatan tanduk naga, Su Ying langsung mengurung kota Yongzhou dan mencari Tian di seluruh penjuru. Melihat kota yang sudah terkurung, Qiang membawa Tian beserta Yan Hui ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana ia sudah lama membuatnya untuk menyelamatkan para siluman. Karena diketahui Qiang merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan oleh siluman. Dan untuk membalas semua itu, dirinya berjanji akan menolong para siluman semampu yang ia bisa. Melihat para siluman yang terluka parah, Tian merasa sangat iba dan menggunakan kekuatan naga penyembuh, yang mana hal itu membuat seluruh siluman yang terluka dapat pulih dengan sangat cepat. Para siluman juga sangat terkejut ketika mengetahui sosok asli Tian yang merupakan Raja Naga 1000 tahun. Karena semenjak Tian dikalahkan oleh Su Ying, membuat banyak penganut Tao memperlakukan siluman menjadi makhluk rendahan. Namun sekarang mereka mendapat semangat baru dengan kehadiran Tian sebagai sosok pemimpin. Karena mereka sudah cukup aman, Yan Hui membatalkan perjanjian roh pelindungnya yang sempat ia jalin dengan Tian. Ia juga meminta Tian membantu dirinya untuk bisa masuk ke dalam mata batinnya sendiri. Hingga dengan menempelkan kepala, mereka masuk ke dalam mata batin Yan Hui yang dipenuhi oleh batu hitam.
Tian lalu menjelaskan bahwa batu hitam merupakan bentuk segel yang dibuat untuk melindungi sisik pelindung jantung. Dan Yan Hui langsung ingat kepada Ling Qiao yang sempat menyegelnya dahulu. Dan bila ingin segel itu hilang, Yan Hui harus memiliki kekuatan melampaui pembuat segel tersebut. Ketika sedang mengobrol itulah Baki datang menghampiri mereka dengan cukup gembira karena ia telah mendapatkan pasangan yang akan bisa membantunya nanti. Namun ia tidak menjelaskan untuk membantu apa dan hanya menyuruh Tian dan Yan Hui agar bisa selalu romantis. Namun yang membuat Tian terkejut adalah di mana Baki menyuruhnya untuk tidur satu kamar bersama dengan Yan Hui. Bahkan bukan hanya satu kamar melainkan satu kasur, satu bantal dan satu selimut. Yang hal itu sangat membuat Tian geram karena ia bukanlah naga cabul. Tetapi karena Baki mengancam memberitahukan mereka kepada Su Ying membuat Tian tidak bisa membantahnya. Beralih kepada Su Ying, ia menghampiri Lu Museng yang terlihat sangat pucat, di mana ia membawa sebuah dupa yang akan membuat ingatan Lu Museng pulih. Namun Lu Museng enggan memakan dupa tersebut karena ia hanya ingin menemui istrinya. Su Ying yang sangat marah lalu menunjukkan kepada Lu Museng mengenai sosok asli Yun Qi yang merupakan musuh utama mereka, yaitu siluman. Namun Lu Museng yang sangat mencintai Yun Qi tak peduli mengenai sosok asli Yun Qi yang merupakan siluman karena ia hanya ingin bahagia lagi menjalani hari-harinya bersama. Melihat hal tersebut jelas membuat emosi Su Ying seketika meledak. Bahkan ia menyerang Yun Qi yang seketika langsung tewas. Su Ying juga harus menerima hal pahit ketika pria yang sangat ia cintai berniat untuk membunuhnya. Namun Su Ying tidak menyerah dan akan berusaha menyadarkan Lu Museng. Untuk bisa keluar dari kota, Qiang berniat mengunjungi tempat konsultasi yang bisa menjawab semua pertanyaan. Namun seorang karyawan berkata mengenai tempat konsultasi yang akan ditutup sementara. Ia juga memberitahukan mengenai Suo yang dibawa oleh Peng, beserta memberikan seluruh kepemilikan tempat konsultasi yang akan Suo wariskan kepada Qiang. Untuk bisa menangkap Tian, Peng membawa Suo ke rumahnya dan melontarkan beberapa pertanyaan, yaitu bertanya keberadaan Tian yang sudah ditetapkan menjadi buronan, karena Peng tahu bahwa Suo ikut terlibat dan sempat membantu Tian. Namun Suo enggan buka mulut, bahkan malah mencaci Peng yang merupakan makhluk serakah. Karena demi sebuah harta, Peng tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu sosok orang tua Suo yang dibunuh ketika Suo masih kecil. Bahkan kalau bukan karena dilindungi Su Ying, dirinya sudah lama berniat membunuh Peng. Mendengar hal itu jelas membuat Peng terlihat sangat takjub karena Suo ternyata tahu banyak mengenai keburukan yang telah ia lakukan, di mana Peng menyuruh dua pengawalnya untuk menghajar Suo agar ia memberitahukan lokasi Tian. Meski sudah dihajar sampai bonyok, Suo berusaha tetap tegar dan tetap tutup mulut. Ia juga mengambil sebuah pil ajaib yang konon bisa membalaskan semua dendamnya, hingga ia jatuh ke dalam ruangan bawah tanah dengan keberadaan Qiang yang telah menunggu. Beralih kepada Yan Hui, di mana ia berusaha menghancurkan batu hitam agar mata batinnya bisa terbuka. Yang hal itu diperhatikan oleh Tian yang bangga atas perjuangannya. Bahkan Tian memberikan sedikit kekuatannya agar mata batin Yan Hui bisa cepat sempurna. Setelah bangun itulah Yan Hui menjadi sangat senang karena bisa mengeluarkan kekuatan. Ya walaupun masih level rendah untuk sekedar menyalakan lilin. Namun semua hal besar juga berasal dari kecil dan ia percaya akan sebuah proses. Hingga ketika Baki mengecek keadaan, mereka langsung bersikap mesra dan penuh dengan cinta. Yang hal itu membuat Baki senang dan bisa bernapas lega. Ia juga menyuruh mereka agar terus menjalin kasih untuk bisa membantunya nanti.